Suara apaan tuh? Itu suara manusia purba nggak sih? Oh iya, itu suara manusia purba. Nah, sekarang mari kita mempelajari mengenai kehidupan dari zaman purba dahulu. Selamat menyaksikan. Zaman logam. Pada zaman logam, masyarakat mulai mengalami banyak kemajuan. Perdagangan berkembang pesat hingga antar pulau dan dilakukan dengan sistem barter menggunakan barang seperti nekara, manik-manik, kayu, hingga rempah-rempah. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka sudah mengenal arah mata angin, musim, memiliki pembagian kerja, serta norma yang mengatur masyarakat. Pertanian semakin maju dengan sistem persawahan dan tradisi penguburan dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pada masa ini, muncul perkembangan teknik pengolahan logam dengan dua cara. Acire Perdue menggunakan cetakan lilin sekali pakai, dan Biovalve menggunakan cetakan batu atau kayu bisa dipakai berkali-kali. Hasil kebudayaannya beragam, seperti kapak, corong, nekara, bejana perunggu, perhiasan perunggu, arca perunggu, alat-alat besi seperti pedang dan tombak, serta gerabah yang memiliki ragam hias lebih maju. Semua ini menunjukkan bahwa masyarakat zaman logam sudah memiliki teknologi dan budaya yang cukup berkembang. Pada zaman batu, kehidupan manusia masih sangat sederhana. Mereka hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mencari makan dan tempat berlindung. Suasana masa itu masih sangat alami, hutan lebat, sungai jernih, gua-gua batu, dan padang menjadi tempat manusia bertahan hidup. Mereka belum mengenal pertanian, sehingga mereka bergantung pada alam, berburu hewan liar, dan mengumpulkan buah-buahan atau umbi-umbian yang tumbuh di sekitar mereka. Alat yang digunakan pada masa itu dibuat dari batu yang diasah agar tajam. Zaman batu ini dibagi menjadi beberapa periode. Yang pertama, zaman Paleolitikum. Pada masa ini alat batu masih sangat kasar dan sederhana. Manusia hidup secara nomaden atau berpindah-pindah, mencari makan dengan berburu dan meramu. Contoh alat yang digunakan adalah kapak genggam dan alat serpih. Yang kedua adalah zaman Mesolitikum. Pada masa ini, alat batu sudah mulai diasah lebih halus dan manusia mulai hidup semi menetap di tepi pantai, sungai, atau gua. Mereka sudah mengenal api dan mulai membuat alat dari tulang. Hasil kebudayaan dan peninggalan yang pertama Joken Mondinger yang berasal dari bahasa Denmark yang berarti sampah dapur. Yang kedua adalah Abrishosroch yang digunakan sebagai tempat perlindungan dari panas dan hujan bagi para manusia purba. Yang ketiga adalah zaman Neolitikum. Zaman ini disebut sebagai zaman bercocok tanam. Alat-alat batu sudah diasah sehingga halus dan indah, seperti kapak persegi, kapak bahu, dan kapak lonjong, dan sudah tinggal di satu tempat atau sedenter, serta menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Yang keempat adalah zaman Megalitikum. Pada masa ini manusia sudah mampu membuat bangunan dari batu yang besar, dan manusia menganut kepercayaan animisme atau pada roh yang mendiami semua benda dan dinamisme. Serta beberapa peninggalan Megalitikum digunakan sebagai monumen dan tempat ritual sesuai kepercayaan di masa tersebut. Peninggalan kebudayaan Megalitikum tua terbuat dari batu-batu besar seperti menhir dan punden berundak. Sedangkan peninggalan Megalitikum muda antara lain dolmen dan sarkofagus.